Apa yang dimaksud penyakit kanker darah? Kanker darah, juga dikenal sebagai leukemia, adalah jenis kanker yang berkembang dalam sumsum tulang dan jaringan pembentuk darah lainnya. Leukemia terjadi ketika sel-sel darah putih tidak berkembang secara normal dan menjadi abnormal, berkembang secara tidak terkendali, dan terus berkembang dalam sumsum tulang. Hal ini dapat mengganggu produksi sel darah sehat dan mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh. Jenis kanker darah. Kanker darah, atau leukemia, merupakan jenis kanker yang berkembang di dalam sumsum tulang dan jaringan pembentuk darah lainnya. Terdapat beberapa jenis utama leukemia, yang dapat dibedakan berdasarkan jenis sel darah yang terlibat dan tingkat keparahannya. Berikut adalah beberapa jenis leukemia beserta detailnya. Leukemia mieloid akut AML. Leukemia mieloid akut adalah jenis leukemia yang berkembang dari sel-sel mieloid tidak matang di sumsum tulang. Gejalanya meliputi kelelahan, kelemahan, peningkatan risiko perdarahan dan infeksi, pembesaran limpa atau hati, serta penurunan berat badan yang tidak disengaja. Pengobatan untuk AML melibatkan kemoterapi intensif, terapi target, dan kadang-kadang transplantasi sumsum tulang. Leukemia limfositik akut (LOL). Leukemia limfositik akut adalah jenis leukemia yang berkembang dari sel-sel limfosit tidak matang di sumsum tulang. Gejalanya mirip dengan AML, termasuk kelelahan, peningkatan risiko infeksi, pembesaran kelenjar getah bening, dan penurunan berat badan. Pengobatan untuk LOL juga melibatkan kemoterapi intensif, terapi target, dan kadang-kadang transplantasi sumsum tulang. Leukemia mieloid kronis CML. Leukemia mieloid kronis adalah jenis leukemia yang berkembang secara lambat dari sel-sel mieloid di sumsum tulang. Gejalanya mungkin tidak terdeteksi pada tahap awal, tetapi bisa termasuk kelelahan, peningkatan risiko perdarahan dan infeksi, dan pembesaran limpa atau hati. Pengobatan untuk CML biasanya melibatkan terapi target seperti inhibitor tirosin kinase, yang membantu mengendalikan pertumbuhan sel kanker. Leukemia limfositik kronis CLL. Leukemia limfositik kronis adalah jenis leukemia yang berkembang secara lambat dari sel-sel limfosit di sumsum tulang. Gejalanya dapat termasuk pembesaran kelenjar getah bening, kelelahan, peningkatan risiko infeksi, dan penurunan berat badan. Pengobatan untuk CLL tergantung pada tingkat keparahan penyakit, tetapi bisa mencakup pengawasan aktif, kemoterapi, terapi target, atau transplantasi sumsum tulang dalam kasus yang parah. Setiap jenis leukemia memiliki karakteristik dan prognosis yang berbeda. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau tim perawatan kesehatan untuk diagnosis yang tepat dan rencana pengobatan yang sesuai dengan kondisi spesifik Anda. Penyebab penyakit kanker darah. Penyebab kanker darah, atau leukemia, masih belum sepenuhnya dipahami dengan jelas. Namun, beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan leukemia antara lain mutasi genetik. Mutasi genetik dalam sel-sel hematopoietik, sel-sel yang bertanggung jawab untuk pembentukan sel darah, dapat menyebabkan sel-sel tersebut menjadi abnormal dan berkembang secara tidak terkendali. Mutasi ini dapat terjadi secara sporadis atau diwariskan dari orang tua ke anak. Paparan zat berbahaya. Paparan zat kimia atau radiasi tertentu dapat meningkatkan risiko terkena leukemia. Contohnya, paparan radiasi ionisasi, seperti yang terjadi pada terapi radiasi untuk kanker atau paparan radiasi dari bencana nuklir, telah terkait dengan peningkatan risiko leukemia. Gangguan sistem kekebalan tubuh. Gangguan dalam sistem kekebalan tubuh, seperti sindrom imunodefisiensi atau penggunaan obat-obatan penekan kekebalan tubuh setelah transplantasi organ, dapat meningkatkan risiko leukemia. Riwayat penyakit genetik. Beberapa kondisi genetik yang langka, seperti sindrom Down, sindrom Li-Fraumeni, atau sindrom Fanconi anemia, dapat meningkatkan risiko leukemia. Faktor lingkungan. Faktor-faktor lingkungan tertentu, seperti paparan asap rokok, polusi udara, atau bahan kimia industri tertentu, juga dapat berkontribusi terhadap risiko terkena leukemia. Meskipun faktor-faktor di atas dapat meningkatkan risiko seseorang terkena leukemia, penting untuk diingat bahwa banyak orang yang memiliki satu atau lebih faktor risiko ini tidak akan mengembangkan penyakit.
Lebih banyak penelitian masih diperlukan untuk memahami secara mendalam penyebab leukemia dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif. Gejala kanker darah atau leukemia dapat bervariasi tergantung pada jenis leukemia, tingkat keparahan penyakit, dan faktor-faktor individu lainnya. Namun, ada beberapa gejala umum yang sering terkait dengan leukemia, termasuk kelelahan yang berlebihan dan kelemahan yang tidak dapat dijelaskan, berat badan turun secara tidak sengaja, demam atau suhu tubuh yang tinggi tanpa sebab yang jelas, pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di leher, ketiak, atau pangkal paha, perdarahan atau memar yang mudah terjadi, infeksi yang sering kembali atau sulit untuk sembuh, sakit pada tulang atau sendi, pembesaran limpa atau hati, kehilangan nafsu makan, nyeri perut atau sensasi kembung. Penting untuk diingat bahwa gejala leukemia dapat bervariasi dari orang ke orang, dan tidak semua orang dengan leukemia akan mengalami gejala yang sama. Jika Anda mengalami salah satu gejala di atas atau memiliki kekhawatiran tentang kesehatan Anda, penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional medis untuk evaluasi lebih lanjut dan diagnosis yang tepat. Semakin dini leukemia didiagnosis dan diobati, semakin baik kemungkinan. Kanker darah atau leukemia dapat menyerang tubuh pada usia apapun, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Namun, ada beberapa jenis leukemia yang lebih umum terjadi pada kelompok usia tertentu. Berikut adalah beberapa informasi lebih detail tentang usia saat leukemia biasanya muncul. Leukemia limfositik akut (LL). Leukemia limfositik akut adalah jenis leukemia yang paling umum terjadi pada anak-anak, terutama pada anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun. Meskipun demikian, LL juga dapat terjadi pada orang dewasa, meskipun jarang. Leukemia mieloid akut (AML). Leukemia mieloid akut dapat terjadi pada semua kelompok usia, tetapi kebanyakan kasus terjadi pada orang dewasa, terutama pada usia lanjut. Risiko AML meningkat seiring bertambahnya usia, dengan puncak insiden pada usia sekitar 60 tahun. Leukemia limfositik kronis (CLL). Leukemia limfositik kronis lebih umum terjadi pada orang dewasa, terutama pada usia lanjut. Usia rata-rata diagnosis CLL adalah sekitar 70 tahun, meskipun dapat terjadi pada usia yang lebih muda juga. Leukemia mieloid kronis (CML). Leukemia mieloid kronis dapat terjadi pada semua kelompok usia, tetapi kebanyakan kasus terjadi pada orang dewasa muda hingga pertengahan usia. Pada kebanyakan kasus, CML didiagnosis pada usia sekitar. Pengobatan kanker darah atau leukemia tergantung pada jenis leukemia, tingkat keparahan penyakit, usia pasien, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa metode pengobatan yang umum digunakan. Kemoterapi. Kemoterapi adalah penggunaan obat-obatan anti kanker untuk membunuh sel-sel kanker atau menghambat pertumbuhan mereka. Kemoterapi sering digunakan sebagai pengobatan utama untuk leukemia, terutama leukemia akut. Pada leukemia kronis, kemoterapi kadang-kadang digunakan untuk mengendalikan gejala atau memperlambat perkembangan penyakit. Terapi target. Terapi target adalah penggunaan obat-obatan yang dirancang untuk menargetkan sel-sel kanker secara spesifik, tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya. Contohnya adalah inhibitor tirosin kinase yang digunakan dalam pengobatan leukemia mieloid kronis. Terapi imun. Terapi imun melibatkan penggunaan sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel-sel kanker. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan obat-obatan yang merangsang sistem kekebalan tubuh, atau dengan menggunakan terapi sel-sel T atau terapi sel CAR-T yang dimodifikasi secara genetik. Transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang melibatkan penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang sehat dari seorang donor yang cocok. Ini dapat menjadi pilihan pengobatan untuk beberapa pasien dengan leukemia, terutama jika pengobatan lainnya tidak efektif. Terapi radiasi. Terapi radiasi menggunakan sinar energi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker atau menghambat pertumbuhan mereka. Ini dapat digunakan dalam pengobatan leukemia untuk menghancurkan sel-sel kanker di area tertentu, seperti sumsum tulang. Terapi suportif. Selain pengobatan langsung untuk leukemia, pasien juga membutuhkan perawatan suportif untuk mengelola efek samping pengobatan.
memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mengelola gejala seperti kelelahan, nyeri, dan penurunan berat badan. Pengobatan yang tepat untuk leukemia akan ditentukan oleh tim medis yang merawat, berdasarkan kondisi spesifik pasien dan respons terhadap pengobatan. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis hematologi onkologi untuk mendapatkan rekomendasi pengobatan yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Penderita kanker darah, seperti leukemia, perlu memperhatikan beberapa pantangan dalam diet dan gaya hidup untuk membantu mengelola kondisi mereka dan meminimalkan risiko komplikasi. Berikut adalah beberapa pantangan yang perlu diperhatikan. Hindari makanan tinggi garam. Konsumsi garam berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko komplikasi jantung. Batasi konsumsi makanan olahan, makanan cepat saji, dan camilan asin. Batasi konsumsi makanan tinggi gula. Konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak sehat dan meningkatkan risiko obesitas. Hindari minuman manis, makanan ringan manis, dan makanan penutup yang tinggi gula. Batasi konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol dapat merusak hati dan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan risiko komplikasi kesehatan lainnya. Hindari atau batasi konsumsi alkohol sesuai saran dokter. Hindari merokok. Rokok dapat merusak sel-sel darah dan meningkatkan risiko komplikasi kanker darah, termasuk risiko kanker lainnya. Jika Anda merokok, pertimbangkan untuk berhenti dan hindari paparan asap rokok pasif. Hindari makanan mentah atau kurang matang. Makanan mentah atau kurang matang dapat mengandung bakteri atau parasit yang berbahaya bagi penderita kanker darah yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Pastikan makanan dimasak dengan baik sebelum dikonsumsi. Batasi konsumsi makanan tinggi oksalat. Oksalat adalah senyawa yang dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal pada beberapa pasien kanker darah. Batasi konsumsi makanan tinggi oksalat seperti bayam, bit, kacang almond, dan coklat. Perhatikan kebersihan makanan. Pastikan makanan yang Anda konsumsi telah dimasak dan disimpan dengan benar untuk mencegah kontaminasi bakteri atau parasit yang dapat menyebabkan infeksi. Hindari stres yang berlebihan. Stres dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memperburuk kondisi kesehatan. Temukan cara untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, atau terapi. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk rekomendasi diet yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan Anda. Setiap kasus kanker darah adalah unik, dan penting untuk mengikuti saran medis yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.